rupiah kan memburuk terhadap dolar Amerika, IHSG jeblok. Kita sama-sama kalau nggak mengerti ekonomi, itu kenapa sih? Pokoknya kita taunya akan ada dampak terhadap ekonomi kita. Sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelas menengah ini justru malah tidak merasakan dampak dari ekonomi yang tumbuh 5,61% itu di kuartal 1. Produksi pangan ini akan menurun gitu ya, sehingga harga-harga pangan khususnya nanti menjelang akhir tahun ini akan berpotensi meningkat. Nah, tapi memang tidak semuanya naik karena memang yang menjadi ukuran paling jelasnya adalah harga BBM bersubsidi kita ini belum dinaikkan, Mas Bayu. Halo, kita ketemu lagi di podcast Singkat Berita. Kali ini saya mau ngajak teman-teman semua yang mengerti atau tidak mengerti, sama dengan saya yang tidak terlalu mengerti sebetulnya mengenai ekonomi, mau bicara soal ekonomi. Kenapa? Semua lagi memperhatikan bagaimana kebijakan pemerintah kita, pemerintah Indonesia untuk mengatasi kondisi ekonominya. Simpelnya, rupiah kan memburuk terhadap dolar Amerika, IHSG jeblok. Kita sama-sama kalau nggak mengerti ekonomi, itu kenapa sih? Pokoknya kita taunya akan ada dampak terhadap ekonomi kita, akan banyak PHK dan lain-lain. Sebenarnya seperti apa? Nah, saya akan mengajak narasumber kita untuk bicara soal hal itu semua. Rupiah menguat, rupiah jeblok, itu apa artinya bagi kita? Lalu apa solusinya bagi pemerintah kita? Apa yang sekarang sudah diupayakan dan harus diupayakan lagi supaya ekonominya nggak kemudian berdampak berat terhadap kita, rakyat menengah ke bawah gitu. Ganti menteri atau ganti apa supaya segala sesuatunya bisa membaik lagi di tengah kondisi ekonomi yang di global masih ada perang dan lain-lain. Nah, itu yang kira-kira kita mau coba bahas. Terima kasih yang sudah mengikuti podcast Singkat Berita selama ini. Narasumber saya untuk bahas ekonomi ini ada Joshua Pardede. Bang Jos, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mas Bayu. Ini di Bank Permata itu selalu diminta untuk bicara menganalisa kondisi ekonomi. Nah, kayaknya ini salah satu anak muda yang paling sering dipanggil kemana-mana. Kebetulan sih Mas Bayu. Kebetulan ya. Tapi analisanya menurut saya selama ini saya mengikuti dan pernah juga ketika saya di Kompas TV, lugas, tajam, gampang dimengerti. Yeah. Itulah Joshua Pardede. Thank you Mas Bayu. Ya. Satu-satunya mungkin dari sedikit orang Batak yang nggak jadi lawyer. Ngomong juga sih ya. Jadi ekonomi ngomong juga. Tetap Bataknya itu ada ya ngomong juga. Just terima kasih sudah hadir di podcast Singkat Berita. Ngobrol santai untuk pemahaman saya dan teman-teman yang ikuti podcast ini mengenai ekonomi Indonesia. Yeah. Rupiah dulu. Oke. Rupiah kemarin 18.000 dan segala macam, sekarang udah 17 something. Tapi waktu kita ngobrol ini ada pelemahan lagi terhadap dolar Amerika. Betul. Itu sempat diapain sih sama pemerintah sehingga alhamdulillah menguat, tapi kemudian melemah lagi. What happened to Josh? Jadi sebenarnya memang tantangan buat ekonomi Indonesia memang datang dari dua sisi ya. Dari eksternal dan juga dari domestiknya juga ya. Jadi dari eksternalnya udah jelas lah, sekalipun memang kemarin perang Timur Tengah udah mulai ada tanda-tanda perdamaian ya antara Iran dan Israel, harga minyak udah mulai turun juga ya. Nah, tapi memang sentimennya belum selesai karena Bank Sentral Amerika ini digadang-gadangkan bakal lebih galak lagi nih untuk naikin suku bunganya. Nah, biasanya kan memang suku bunga di Amerika menjadi barometer. Ya, kalau suku bunga Amerika naik, termasuk Indonesia. Jadi kalau suku bunga Amerika naik, memang ada kemungkinan bahwa dolarnya berpotensi menguat. Dan itu yang sedang terjadi saat ini. Yang tadi Mas Bayu sampaikan bahwa sempat mengalami penguatan dari rupiah, itu juga karena pemerintah dan juga dalam hal ini Bank Indonesia udah mati-matian ya mendefend rupiah dengan Bank Indonesia kan menaikkan suku bunga. 2 kali kalau nggak salah itu ya. Udah 4 kali justru malah. 4 di kali. bulan Mei naikin 0,5%. Di tanggal 9 Juni ini sebenarnya bukan meeting bulanan ya. Ini meeting rapat mingguan, tapi diputuskan untuk naik lagi, dan di rapat bulan Juni yang rapat benerannya itu juga, rapat bulanannya itu juga
naik lagi 25 basis point. Jadi totalnya udah 1% dari Mei dan Juni ini. Ya, kalau Bank Indonesia naikin suku bunga begitu, apa sih harapannya dari BI dan pemerintah tuh? Sebenarnya penyebabnya kan kalau kita lihat kenapa rupiah melemah terhadap dolar, artinya kan lebih banyak dolar yang keluar daripada dolar yang masuk. Oh, oke. Kan artinya nilai tukar kita melemah. Kalau kita balikin ke teori ekonominya kan, kalau nilai suatu barangnya naik terus berarti kan emang langka kan. Berarti dolarnya yang lagi langka saat ini karena investor asingnya ini pada kabur, ya kan, keluar dari pasar obligasi, keluar dari pasar saham, meskipun pasar obligasi udah mulai masuk lagi belakangan ini, tapi di pasar sahamnya ini terjadi dana asingnya keluar. Yeah. Jadi kalau dana asing keluar sementara itu dolarnya yang masuk lebih sedikit, ya otomatis kan berarti kan nilai dari dolarnya lebih kuat dibandingkan rupiahnya. Ya, sementara orang-orang Indonesia nih, kita bicara di dalam negeri Indonesia, jadi senang pegang dolar. Karena nilainya tinggi, gitu kan. Makanya kan ada imbauan tukarkan dolarnya untuk jadi rupiah, terus bertransaksi di Indonesia sehingga rupiahnya juga menguat. Nah, hal semacam itulah yang sekarang diupayakan tuh ya dengan menaikkan suku bunga Bank Indonesia itu. Nah, makanya ini kan semuanya mungkin karena sentimen ataupun FOMO ya. Teman kita pada beli dolar. Tapi mungkin aja dia beli dolar untuk mungkin untuk kebutuhan jalan-jalan ke luar negeri misalkan, atau mungkin anaknya sekolah lagi di luar negeri, dan juga mungkin kemarin pas lagi musim haji gitu ya, kan pasti permintaan dolarnya lagi tinggi juga kan. Nah memang siklusnya di kuartal 2 di setiap tahunnya itu memang ada pembayaran dividen ya, jadi perusahaan-perusahaan yang berlantai di bursa dia bayar dividen ke shareholder-nya ya, yang banyak pemegang di luar negeri, ya kan? Ujung-ujungnya kembali lagi rupiahnya tertekan karena permintaan dolarnya naik. Nah tapi yang masuk nggak ada kan, karena tadi kan dari sentimen globalnya investor asing justru malah keluar kan. Jadi makanya double hit ya. Jadi sentimen dari globalnya kena, lalu juga memang ada isu yang juga kita alami dari domestik. Ya, sebenarnya kalau kita bilang semuanya mengalahkan global nggak juga ya, karena kalau kita runtut ceritanya, MSCI itu udah beri kasih warning lah ya, kasih peringatan tuh dari awal tahun. Lalu juga ada pemeringkat internasional, namanya Moody's dan Fitch. Dia juga sudah menurunkan prospek rating kita dari yang tadinya stabil menjadi negatif. Nah, yang menariknya memang ini dua pemeringkat ini ya. Biasanya mereka tuh sangat kuantitatif ya, artinya kalau ngeliatin data-data ekonomi makro kita sebenarnya nggak ada yang jelek-jelek amat gitu ya. Semestinya nggak ada alasan tambahan mengapa lembaga pemeringkat ini menurunkan outlook rating kita. Nah kalau kita telusurin lebih dalam, dasarnya ataupun backgroundnya adalah memang berkaitan dengan beberapa hal yang ditunjukkan oleh pemerintah. Terkait misalkan ketidakpastian berkaitan dengan policy-polisinya, fiskalnya. Ya. Sekalipun memang pemerintah udah meyakinkan investor dan juga masyarakat dan juga DPR bahwa disiplin fiskalnya tetap akan dijagain. Nah, tapi kan lembaga rating internasional ini kan juga bertanya-tanya gitu ya. Karena kan belanja yang besar kita kan untuk MBG, untuk Kopdes Merah Putih, ya kan. Ini udah keluar banyak nih, ya kan. Tapi dikhawatirkan, nah sementara itu di sisi lainnya penerimaan mungkin dinilai dari lembaga pemeringkat internasional ini nggak begitu gede kenaikannya gitu. Jadi makanya khawatirnya nanti defisit kita itu makin membengkak. Nah makanya ini situasinya juga ikut mempengaruhi, dan ini bahkan kondisinya sebelum perang terjadi. Ya kalau kita boleh runut lagi dari Januari, waktu itu belum ada perang. Belum perang. AS Israel lawan Iran ya. Ya dari Januari MSCI di bulan Februarinya, ini yang anehnya Mas Bayu adalah si Moody's ini nurunin prospek peringkat utang Indonesia dari stabil ke negatif itu di hari yang sama. Hari yang sama BPS ngeluarin data PDB kuartal keempat tahun lalu yang 5,39 itu. Iya, yang ya kemudian kan? Ya kalau boleh kita ingat, saya mengingatnya ekonom-ekonom mempertanyakan tuh kan, ya kok angkanya bisa sampai segitu gitu kan. Jadi itu makanya dari lembaga rating internasional ini dia mempertanyakan ya kondisi kualitas dari fiskal kita, lalu juga dari sisi tingkat prediktibilitas kebijakan pemerintah. Kan kalau kita lihat di 1,5 tahun terakhir ya, ini banyak kebijakan yang memang suka
tidak sinkron gitu ya, kurang sinkron antara kementerian lembaganya. Jadi itu pun juga dipertimbangkan. Nah, ditambah lagi nanti di bulan Maretnya Fitch juga sama nurunin peringkat utang Indonesia, ya outlook-nya ya, prospeknya. Nah, ini makanya makin membebani ataupun makin membuat tadi investor asing ini justru malah keluar kecenderungannya. Jadi yang masuk terbatas. Nah, makanya direspon dari Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga. Nah, naikin suku bunga itu sebenarnya dalam rangka supaya investor asing ini bisa masuk lagi balik ke dalam negeri kan, ke domestik, pasar domestik kita. Karena harapannya kalau suku bunga dinaikin berarti kan investasi di Indonesia selisih suku bunganya relatif lebih tinggi ya, lebih menarik mestinya untuk menarik kembali lagi investor asing supaya rupiahnya bisa lebih stabil. Apakah itu terjadi tuh kemarin-kemarin kan sempat membaik nih nilai tukar rupiah terhadap dolar? Sempat membaik Mas Bayu. Jadi kan sempat ke 17.500-an ya kalau saya nggak salah ya. Terus balik lagi pada saat kita diskusi ini mendekati lagi ke 18.000, 17.900-an gitu ya. Jadi kan kembali lagi ini kalau kita melihat rupiah itu tidak hanya dari faktor fundamentalnya saja, tapi juga faktor sentimen tadi ya, sentimen karena ada suku bunga di Amerika yang bisa naik cukup agresif gitu ya, ataupun tadi masih ada beberapa hal dari sisi kebijakan pemerintah yang dinilai mungkin kurang menguntungkan ya buat para investor. Karena mungkin kalau kita lihat memang pada saat diluncurkannya misalkan salah satunya ya yang menjadi pertanyaan besar adalah DSI ya, dan antara sumber daya Indonesia yang kebijakan ekspor satu pintu. Sebenarnya kan itikat dari pemerintah baik ya. Mau menanggulangi yang namanya under invoicing. Ya, artinya agar kita penerimaan pajak royalti kita itu bisa lebih tinggi lagi karena yang dilaporkan memang tidak setinggi itu. Kan ini agak anomali kan, ekspor kita dari tahun 2022 sampai tahun ini kan kita lihat surplus terus kan. Dari sejak 2020 bahkan kita nggak pernah defisit neraca perdagangan kita. Tapi kenapa kita nggak mendapatkan manfaatnya gitu ya dari pajak royaltinya. Nah itu makanya yang lagi mau ditelusurin. Dan karena memang pemerintah juga menilai bahwa ada kebocoran di sana, ya kan, under invoicing, lalu transfer pricing. Intinya adalah mungkin ingin meningkatkan tadi dari sisi pelaporannya agar bisa diperkuat gitu. Pokoknya ya. niatnya baik. Niatnya baik. Tapi memang dilalahnya kondisinya dalam hal mengkomunikasikannya, ya, dalam hal komunikasinya ini karena kalau menurut saya memang semua kebijakan yang baik sekalipun ya, kalau belum bisa dikomunikasikan dengan baik, artinya si penerima kebijakan itu, masyarakatnya pun, seluruh pelaku ekonomi, pun jadi bingung bertanya-tanya. Khususnya kalau kita lihat ini adalah para eksportir, para investor asing. Ini mereka sama-sama bingung, big question gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba gitu ya? Dan ini memang kalau kita lihat kan, apakah memang sudah ada sosialisasi sebelumnya? Menurut mereka mungkin belum ada gitu ya. Meskipun memang ini masih ada transisi, misalkan ada prosesnya gitu. Tapi mengkomunikasikan kebijakan yang baik itu juga perlu waktu gitu. Jadi karena mendadak pengumumannya, lalu juga kalau kita lihat pada saat diumumkan ini, IHSG khususnya sektor pertambangan ini jeblok semuanya. Jadi kan artinya ini reaksi ataupun respon negatif ya terhadap kebijakan itu. Kalau misalnya kebijakan itu dikomunikasikan sebelumnya ya, dan pelaku ekonominya pun juga industrinya pun juga udah siap gitu, memahami lah gitu ya, langkah-langkah mitigasinya seperti apa gitu ya, nggak ujuk-ujuk langsung keluar gitu. Nah mungkin kejutannya tidak seperti saat ini gitu, dan ini menjadi salah satu pencetus juga ya, yang tadi yang saya katakan bahwa kita nggak bisa melulu menyalahkan globalnya saja. Jadi ada hal dari domestik yang memang harus kita perbaiki juga ke depannya dalam rangka tadi untuk bisa kita memperkuat ekonomi kita dalam jangka menengah panjang. Jadi ini bukan suatu hal yang ya mudah-mudahan ini diresapi dan juga direspon oleh pemerintah gitu ya artinya. Ngerti. Jadi gini ya Bang Jos, situasi global satu hal. Betul. Yang perlu kita ingat nih, saya jadi ngerti nih sebagai rakyat Indonesia, pemerintah itu harus serius tuh merespon lembaga-lembaga yang begitu kredibel berkaitan dengan ekonomi sebuah negara, ada menurunkan peringkat, memberi penilaian yang kurang baik, begitu deh bahasanya, dan harus segera direspon untuk segera kalau perlu lobby, tunjukkan niat baik, apa yang akan dilakukan sehingga apa yang mereka nilai kurang baik itu jadi baik lagi gitu. Betul. Ya. Itu satu tuh. Nah itu kan sebetulnya masih kita tunggu ya. Betul.
yang lain di dalam negeri. Ya. Kebijakan-kebijakan ini gitu. Itu penting sekali untuk kelihatan niat-niatnya ini jelas, tegas, dan semua orang mengerti lapangan akan seperti apa mainnya. Betul. Gitu kan kira-kira ya. Jadi peraturannya nih akan jelas. Itu akan sangat pengaruh tuh ya. Iya. Dan ini akan membuat rupiah akan lebih stabil. Kalau membaik dia akan membaik terus. Kalau selama ini belum terjadi di dalam negeri kebijakan ini jelas, ya bakal turun naik nih. Betul. Karena ini kembali lagi berkaitan sebenarnya sama halnya apa yang dilihat oleh lembaga rating internasional dan juga mungkin investor asing ya. Ya tadi melihat bagaimana kualitas dari kebijakan-kebijakan pemerintah ya yang juga pastinya akan berefleksikan juga kondisi ekonomi yang realnya gitu ya di lapangan. Misalkan ya kalau kita melihat misalkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang kuartal 1 ini kan memang cukup tinggi ya 5,61% ya. Nah tapi kalau menurut pengamatan kami ya pengamatan saya di beberapa sektor industri mungkin tidak mengalami hal yang sama gitu ya. Di beberapa sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelas menengah ini justru malah tidak merasakan dampak dari ekonomi yang tumbuh 5,61% itu di kuartal 1. Sehingga makanya ini kan juga berkaitan dengan kredibilitas ya. Kredibilitas dari data-data, kredibilitas dari angka kebijakan. Nah, just dikit ya. Kalau ada pertumbuhan ekonomi 5,61% dan katanya itu cukup besar gitu. Tadi kan Joshua bilang kita menengah nih masyarakat menengah nih bisa merasakannya. Apa tuh yang harusnya kita rasakan? Ya harusnya kalau kita rasakan adalah pendapatan real kita ya. Dari gaji kita, pendapatan kita itu harusnya bisa mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan hidup kita selama sebulan gitu misalkan. Ya Jadi kan? gaji yang kita terima sekarang itu kita lebih longgar gitu, membeli segala kebutuhan, apa tuh terbeli gitu ya. Oke, itu aja. Tapi kan sekarang masyarakat ngeluh nih, kok ini mahal atau apa gitu. Oh, oke. Nah itulah makanya itu kan juga efek dari globalnya juga kan, harga minyak naik, lalu juga Selat Hormuznya ditutup, berarti kan udah mulai kerasa di level produsennya ya, yang lapangan usaha yang produksi barang-barang yang kita konsumsi gitu ya. Misalkan kemarin plastik langka ya kan? Iya. Plastik langka karena memang harganya si nafta bahan baku dari plastik ini kan susah sekali gitu, tinggi. Jadi makanya ini menjadi salah satu pertimbangan yang sulit ya buat si produsen di dalam negeri, apakah dia akan nelen aja ya kan kerugian itu atau dia akan menyesuaikannya ke konsumen. Ya karena memang ini udah mulai ada indikasi Mas Bayu bahwa harga-harga di level produsen udah mulai tertranslasi ke level pedagang besar yang memang beberapa waktu ke depan ini memang diperkirakan juga ya ada kemungkinan juga bahwa akan terrefleksi juga ke konsumen. Ya karena kan semuanya nggak bisa kita bohongin ya, artinya yang kita beli misalkan untuk ya tempe, kedelai itu kan semuanya kita bayarnya dengan dolar juga sebenarnya. Impor kan. Saya mau bilang nih plastik, terus kedelai juga bilang kita impor. Pengaruh tuh rupiah kita lagi melemah terhadap dolar. Jadi mereka membelinya lebih mahal dari yang selama ini dilakukan. Ya, sesimpel itu. Sesimpel itu makanya. Dan ditambah lagi memang kalau kita lihat ada masalah fundamental yang juga dialami dari ekonomi kita, yang dimana memang mungkin diperparah karena ada pandemi. Ya artinya penciptaan lapangan pekerjaan khususnya di sektor-sektor formal ya, yang ini makin menurun kualitas pekerjaan kita. Ya makanya lah kalau kita mendengar beberapa waktu sebelumnya kan kelas menengah turun, ya fenomena-fenomena mantap. Ya, mantap tuh bukan arti yang bagus ya. Makan tabungan Mas Bayu ya. Makan tabungan terus mantap makan tabungan. Yang kemarin banyak berkeliaran di mall tapi nggak belanja, rojali ya kan. Itu eksesnya semuanya. Ekses yang negatifnya adalah kalau udah masuk ke pinjol ilegal ya kan, pinjol. Makin terjerat lah itu. Lalu judol ya kan. Ini kan sebenarnya yang disasar adalah saudara-saudara kita yang kelas menengah ini. Yang mungkin literasinya belum gitu kuat, tapi karena ada kebutuhan hidup ya kan. Pendapatannya dia karena mungkin mereka bekerja di sektor yang informal gitu ya. Artinya kan tidak tetap ya pendapatannya. Tapi kan pengeluarannya kan tetap dari bulan ke bulan kan. Dan mungkin kecenderungan bisa naik gitu. Karena mungkin ada pada saat dia anaknya masuk sekolah atau ajaran baru, pasti kan ada kenaikan pendidikan ya, biaya pendidikan. Lalu misalkan ada
kesehatan gitu, tiba-tiba yang nggak bisa di cover, ya mungkin dia belum belum bisa di cover sama BPJS, dia harus bayar lagi kan. Nah ini hal apa ini yang membuat tadi beban hidup masyarakat khususnya kelas menengah ini makin berat, ya sehingga makanya dikatakan tadi jumlah kelas menengah itu menurun drastis ya dalam 5 tahun terakhir ini makin parah tuh lebih dari 10 juta. Ya, jadi makanya dan masyarakat yang rentan dan juga yang aspiring middle class itu yang menjelang masyarakat kelas menengah itu juga naik gitu. Jadi makanya ini yang fenomena-fenomena ini yang kita harus lihat bahwa kualitas dari pertumbuhan dari ekonomi itu bukan dilihat dari angka-angkanya saja. Iya, tapi juga realitasnya di lapangan. Karena kalau misalkan realitas di lapangannya dari sisi masyarakatnya happy, lalu juga dari sisi pelaku usahanya juga happy, mestinya kan tidak ada yang mengeluh ya. Karena kan kalau kita dengar kan di sebagian besar pelaku usaha pun juga mengeluhkan hal yang sama ya. Karena tadi masalahnya adalah kalau kita lihat mengapa mungkin dukungan dari pemerintah agak terbatas khususnya ya memang karena tadi anggaran pemerintah kan udah besar untuk belanja-belanja yang prioritas ya kan. Sementara itu kan sebenarnya fungsinya pemerintah adalah ya di saat kondisi seperti ini gitu ya, agar bisa memberikan insentif setidaknya untuk sektor-sektor lapangan usaha yang padat karya, agar mereka membatasi ataupun mengurangi potensi penurunan jam kerja misalkan. Atau yang paling worst case-nya adalah mengurangi potensi probabilitas untuk PHK. Karena ujung-ujungnya kan at the end of the day ini akan mempengaruhi tadi daya beli masyarakat kan. Dan ini udah saya sering dengarkan secara langsung ya bahwa sekarang makin sulit untuk mencari pekerjaan ya kan. Dan juga tadi dari sisi lapangan usaha pun juga kalau kita lihat sekalipun by angka-angka tadi ya cukup fantastis, tapi mereka tidak merasakan hal yang sama semuanya gitu ya. Jadi makanya ini yang harus kita lihat semua bahwa jangan kita hanya melihat angka-angka saja, tapi juga bagaimana kualitas dari perekonomian itu yang diwujud nyatakan dengan tadi ya, untuk dari belanja masyarakatnya meningkat ya, tidak terjadi lagi tadi makan tabungan ya, dan bisa di saving ya, tabung gitu ya untuk belanja dan juga saving. Nah ini kan udah sama sekali nggak ada kan, artinya kalau yang udah makan tabungan dia udah last resort nih, ya kan? Lo ngomong gitu Jos, rakyat Indonesia, gua sendiri yang langsung berasa. Sama, gue juga. Saving bener loh. Saya nih ya teman-teman yang dengerin obrolan sama Joshua Pardede, saving tuh makin kecil loh, dan berapa kali kebongkar gitu loh, kepake. Yang dulu kayaknya kita bisa saving sedemikian rupa untuk liburan dan lain-lain. Sekarang berat banget. Oh benar terasa ya. Tapi gini, teman-teman saya nih kalau ngobrol sambil ngopi pada bilang, baik katanya harga-harga akan segera naik dan lain-lain. Rupiah kan kemarin membaik walaupun sekarang agak ada mendekati lagi 18.000. Saya jadi nitip pertanyaan dari teman-teman Jos. Kok harga-harga belum pada naik Jos? Itu kenapa? Atau akan segera nih? Atau gimana? Memang kalau saya juga survei juga ke beberapa pelaku usaha, memang ini secara umum ya. Secara umum karena ya. ada harga yang naik, ada harga kayak telur nih sekarang lagi turun gitu. Nah itu apa yang terjadi? Ya kalau kita bicara pangan kan tentu ya ada yang lagi musimnya panen, ada yang mungkin udah selesai musim panennya. Jadi pasti itu kan akan pengaruh kepada produksi juga. Dan memang di tahun ini BMKG udah memperkirakan memang akan ada namanya Godzilla El Nino. Iya. Ya artinya El Nino aja kita udah parah. Ini ada Godzilla-nya. Ini BMKG memang. Iya, karena memang ada faktor tadi dari cuaca ataupun iklim yang mempengaruhi tadi produksi pangan ini akan menurun gitu ya, sehingga harga-harga pangan khususnya nanti menjelang akhir tahun ini akan berpotensi meningkat. Nah, tapi memang tidak semuanya naik karena memang yang menjadi ukuran paling jelasnya adalah harga BBM bersubsidi kita ini belum dinaikkan, Mas Bayu. Nah, kenapa belum dinaikkan? Karena kalau kita ikutin ya di pemerintahan sebelumnya itu setiap ada minimal selisih harga harga di asumsi APBN, harga minyak mentahnya dengan harga realnya di globalnya saat ini. Kalau udah $20 per barel itu selisihnya, itu pemerintahan sebelumnya langsung naikin harga BBM bersubsidi ya. Nah ini kenapa pemerintah masih mempertahankan, karena memang pemerintah punya celengan atau tabungan namanya sisa anggaran lebih SAL, ya kan, 420 triliun. Sehingga 420 triliun ini menurut pemerintah ini bisa mengcover ya kalau tadi selisih BBM bersubsidi. Betul. Jadi kan kalau kita hitung sebenarnya harga keekonomian Pertalite ya,
Sekarang kan masih 10.000. Tapi kalau kita hitung dengan apa harga minyak mentah dunia saat ini dan juga nilai tukar rupiah saat ini, mestinya itu yang fairnya itu di 16.000 sebenarnya Pertalite. Sama kemarin juga Pertamax juga kan sudah dinaikkan oleh Pertamina ya. 10.000 harusnya 16.000. Nah, itu yang kan harus dikompensasikan oleh pemerintah, ya kan? Kepakailah sisal itu tadi. Nah, jadi bisa menggunakan itu gitu ya. Tapi kembali lagi yang menjadi intinya adalah sebenarnya karena Indonesia kan memang net oil importer ya. Kita pengimpor bersih dari minyak mentah. Jadi kalau setiap ada goncangan dari Timur Tengah, harga minyak mentah naik. Nah, ini yang tadi juga dipertimbangkan juga oleh dari lembaga rating internasional bahwa ini akan bisa mempengaruhi fiskalnya loh. Nah, tapi pemerintah dinilai tadi karena ada efek dari global yang bisa mempengaruhi fiskal, tapi masih ada belanja-belanja yang tadi difokuskan untuk belanja yang prioritas tadi, yang besar itu. Sehingga dikhawatirkan nanti malah fiskalnya makin memburuk. Jadi ada risiko dari global yang mempengaruhi fiskalnya, tapi pemerintahnya kelihatannya attention-nya jadi kurang gitu ya untuk menilai menanggulangi krisis ini. Prioritas menanggulangi masalahnya betul. Kok belum kelihatan gitu. Termasuk tadi gitu. Untuk prioritas untuk bisa menahan terjadi PHK. Karena kan sebenarnya ini bisa diupayakan juga oleh pemerintah dengan memberikan insentif khususnya untuk sektor-sektor industri padat karya. Supaya tidak terjadi PHK. Kalau boleh mengingat, koreksi saya Jos ya, mau zamannya Pak Jokowi jadi presiden, yang paling juga saya ingat waktu itu Pak SBY juga. Pak SBY yang kemudian muncul bantuan sosial. Itu tuh posisi subsidi BBM dengan harga yang sesungguhnya sudah cukup relatif tinggi sehingga mau tidak mau menaikkan harga BBM sehingga tetap disubsidi mungkin tapi nggak terlalu jauh gitu ya. Kira-kira gitu ya. Betul. Dengan segala resikonya, oke, teman-teman mahasiswa akan turun ke jalan protes mengenai ini. Tapi itu dihadapi, dijelaskan, seingat saya, sehingga kemudian kita pelan tapi pasti mengerti dunia usaha, ekonomi kita, kemudian diatasi segala kemungkinannya. Kalau boleh dibilang, harusnya ini yang terjadi. Betul. Belanja-belanja yang nggak perlu, bukan prioritas, ditunda dulu. Ditunda dulu, betul. Kan begitu juga waktu Pak SBY, waktu Pak Jokowi kan. Betul. Sesimpel itu sebenarnya. Persis kayak kita punya uang lah kan, mengatur keuangan sendiri atau rumah tangga gitu ya. Jangankan Indonesia, kalau kita refleksi periode sebelumnya gitu ya, pemerintahan sebelumnya. Ini kalau kita sadari dengan sangat jelas ya, misalkan PM Wong dari Singapura, ya pemimpinnya Singapura gitu ya. Kita tahu Singapura ini mungkin cukup berdampak juga, tapi kalau kita lihat kan nilai tukarnya tidak melemah saat ini ya. Saya mau ingatkan Singapura nih lebih kaya jauh nih dari Indonesia nih ya. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, beliau bisa mengkomunikasikan bahwa the real kondisinya seperti ini loh masyarakat. Dan apa yang harus kita lakukan bersama-sama, apa yang bisa pemerintah lakukan. Semestinya transparansi dan juga bagaimana keterbukaan dari pemerintah dan juga bagaimana kemampuan untuk mendengarnya itu mestinya bisa ditingkatkan ya. Artinya bagaimana kita menceritakan apa adanya kepada masyarakat gitu ya. Karena tentunya ini suatu hal yang mestinya akan direspon positif juga. Ya, artinya kita akan mengapresiasi pemerintah telling the truth what happens in the economy gitu ya. Tapi pemerintah juga do something ya, do everything untuk bisa menopang ekonomi kita, untuk bisa menopang kesejahteraan masyarakatnya. Justru itu yang sebenarnya akan lebih diapresiasi karena ketimbang kalau kita lihat saat ini kan tone-nya sepertinya everything's gonna be okay gitu ya. Jangan pernah khawatir ya, itu untuk menenangkan perlu gitu ya, tapi bagi bagi sebagian masyarakat yang lain gitu ya, ya diperlukan juga keterbukaan, diperlukan juga bagaimana tadi mengkomunikasikan segala macam kebijakan, ya karena kondisinya tadi kan globalnya lagi nggak baik-baik saja, ya kan ada sentimen yang negatif, dilalahnya diperparah lagi tadi dengan komunikasi yang kebijakan yang semestinya tadi kebijakannya baik tapi tidak rapi gitu, dan mungkin dan ini mungkin salah satu gapnya juga selain gap communication adalah gap dari teknokrasinya. Meaning artinya bahwa dalam menentukan ataupun mengeluarkan kebijakan, artinya ini yang prosesnya itu yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Iya, waktu Pak SBY sama Pak Jokowi dulu dengan segala lebih dan kurangnya kebijakan ini akan berdampak, Presiden sendiri kan yang menyampaikan dan panjang lebar kan waktu itu. Dan kemudian diteruskan oleh para menteri di berbagai sektor.
Jadi kalau boleh berharap obrolan kita ini sebelum sampai kemana-mana dampaknya, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat itu gitu ya. Iya. Nah, kalau ngelihat di media sosial terutama dan jadi obrolan, MBG ini kan salah satu program yang sepertinya pemerintah, terutama Presiden Prabowo ini berharap ini janji kampanye saya dan Betul. ini kan dari awal gitu. Memang dananya besar sekali. Betul. Udah banyak nih kita berpikir sebagai orang awam, andai kata dana sebesar itu untuk pendidikan, untuk guru-guru honorer, dosen dan segala macam. Kemarin malah udah rame banyak yang mundur karena UKT. Diterima di perguruan tinggi negeri tapi mundur karena nggak punya uang untuk membayar uang semesternya. Andai kata itu digunakan untuk ke sana. Andai katanya banyak untuk program MBG dan jadi sorotan. Betul. Tadinya kan saya mau nanya gini, Jos, emang dana sebesar itu kalau digunakan, dialihkan untuk memperbaiki dulu di prioritas untuk ekonomi, itu akan sangat berpengaruh ya? Sangat lebih besar buat perbaikan ekonomi kita. Ya, memang kalau kita lihat kan memang ini ya, MBG ini kan anggaran yang besar dan memang salah satu prioritas kebijakannya pemerintah yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu bahwa ini adalah janji politik. Nggak ada yang salah di situ, ya kan? Yang masalah adalah bagaimana pemerintah tadi menentukan ataupun mengalokasikan dana sebesar itu. Apakah akan produktif? Karena kan kebalik lagi kan, kalau sebagai pemerintah dan walaupun kita melihat di level perusahaan ataupun di level rumah tangga, ya kita kan pasti kan kalau kita mau spending kita harus perhatikan juga apakah itu akan bisa berdampak positif untuk kedepannya kan, ya kan? Pemerintah bilang MBG ini muter ekonomi katanya. Nah, tapi kan kalau kita lihat ada beberapa survei juga. Nah ini makanya harus kita survei juga kan, apa produktivitas dan efektivitas dari program ini, ya kan? Dan memang kalau kita melihat dari beberapa sebagian besar pengamat dan pun analis mengatakan bahwa ya seyogyanya, karena kan memang yang disasarkan adalah untuk menurunkan tingkat stunting, ya kan? Sehingga semestinya pemerintah bisa mendahulukan ataupun memprioritaskan ya daerah-daerah kantong-kantong kemiskinannya tinggi, daerah-daerah yang kantong tingkat stuntingnya tinggi, itu kan untuk bisa dalam rangka menghemat tadi ya. Tidak perlu sebesar itu tapi tujuannya bisa tercapai. Ya kan? MBG tetap ada. Betul-betul targetnya jelas gitu untuk mengatasi stunting. Pasti ada sisa dong. Kalau sekarang kan semua nih dari Sabang sampai Merauke. Nah sisanya itu bisa dipergunakan untuk memulihkan, memperbaiki ekonomi gitu ya. Dan saya pikir itu tidak mengingkari janji politiknya Presiden. Dan justru malah ini menunjukkan bahwa agility ya dari pemerintah. Bahwa ada kondisi dari global yang tidak baik-baik saja. Semestinya pemerintah juga awareness-nya juga harusnya bisa meningkat gitu ya. Karena kalau misalkan ada gejolak dari global sehingga ya tentunya kita kan sebagai kalau kita ada di level rumah tangga gitu ya, di level rumah, kita pasti kan melihat kalau misalkan ada kondisi yang tiba-tiba terjadi yang negatif mempengaruhi kita kan pasti akan lebih berhemat. Situasi akan lebih berhemat, bukan lebih spendingnya lebih meningkat kan. Pemasukan saya tetap, tapi kok saya nggak bisa nabung. Kita langsung riset apa nih disisir kan, mana belanja yang harus diprioritaskan, mana yang bisa ditunda. Ini saya nonton bioskop sama makan ke mallnya kebanyakan, jadi kita kurangi. Gitu. Kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Nggak, sebenarnya mudah-mudahan aja Menteri Keuangan kan sebenarnya. Pilihannya kan juga nggak banyak Mas Bayu kan. Pendapatannya mau dinaikin ya kan, atau utangnya ditambah atau belanjanya dikurangin. Itu kalau negara tuh ya. Betul, kalau negara seperti itu. Yang paling sebelum sampai ke berhutang lagi, ini kan bisa juga sebenarnya disisir tadi. Disisir tadi sebenarnya. Nah. Tidak menghilangkan tapi menyisir dan juga meningkatkan dari sisi governance-nya ya. Transparansi dari program itu juga harus dievaluasi. Jadi nggak semata-mata ini karena prioritas sehingga tata kelolanya dilupakan. Iya. Ya kan? Dan yakinlah bahwa kalau ini dijelaskan dengan baik, rakyat mengerti. Karena ini prioritasnya berubah gitu kan ya. Ya. Just satu lagi kalau BBM tadi ya, karena ini kan selalu akan disinggung karena ini cukup besar subsidi untuk BBM yang disubsidi ini kan cukup besar. Andai kata harus dilakukan, itu juga hal yang wajar ya dan akan sangat berpengaruh bagi perbaikan ekonomi kita.
Ya memang kondisi seperti ini kan. Kalau yang udah kita lihat adalah Pertamax-nya naik, tapi Pertalite-nya kan masih stabil ya. Iya. Mungkin sebagian ya, saya nggak bilang semuanya. Mungkin ada yang memang kendaraan yang bisa, yang sebelumnya dia diisi dengan Pertamax, bisa saja dia pindah ke Pertalite kan. Iya. Jadi ujungnya sebenarnya ini akan menjadi bom waktu aja buat pemerintah ya. Nah Artinya, itu pertanyaan teman-teman juga nih kalau lagi ngobrol. Soalnya gimana Bay gini-gini. Emang sampai berapa lama, seberapa kuat Indonesia punya dana untuk menghandle si BBM bersubsidi ini sehingga kemudian masyarakat nggak heboh, nggak marah sama pemerintah gitu. ya sebenarnya kembali lagi sih ya, kalau kita Tetap aja terbatas ya, Jos, tetap pasti ada keterbatasan karena kan secara naturalnya kita dari tahun ke tahun kan kita nggak pernah surplus fiskal kan, surplus anggaran kita. Jadi kita selalu mengalami defisit. Artinya penerimaan kita akan relatif lebih rendah dibandingkan pengeluarannya. Makin defisit kan. Kalau kita utangnya makin nambah. Subsidi BBM ini ya. Iya, artinya memang itu juga menjadi pertanyaan kualitas dari fiskal kita seperti apa. Karena intinya seperti ini. Karena pasti akan terjadi distorsi tadi Mas ya. Artinya yang semestinya dia menggunakan Pertamax gitu ya. Ya bisa saja nanti dia mungkin tidak semuanya ya. Karena mungkin juga sekarang udah pakai barcode juga di Pertamina. Tapi pada intinya adalah ini mungkin saja terjadi tadi distorsi di lapangan dan tadi pada akhirnya konsumsi untuk Pertalite-nya ini bisa juga akan naik kan. Karena kembali lagi Pertamina masih menanggung nih 10.000 selisihnya dengan harga keekonomian 16.000 mempertimbangkan harga minyak mentah saat ini dan juga nilai tukar rupiah. Artinya ini pun juga nanti akan mempengaruhi juga bagaimana cash flow-nya dari Pertamina dan juga PLN. Iya. Ya kan? Yang mungkin kita dengar juga kemarin pada saat ada pemadaman bergilir. Udah mulai terdengar di PLN ya kan. Dan bukan hanya di Sumatera sekarang, Pulau Jawa, beberapa kota juga sudah mulai pemadaman. Betul. Bisa jadi ini dampak dari itu semua ya. Bisa jadi ya. Saya nggak mengerucut kepada satu faktor saja, tapi bisa jadi ini salah satunya. Karena kan memang kasnya, cash flow-nya dari perusahaan-perusahaan BUMN tersebut pun juga mungkin akan terpengaruh ya dengan harga minyak mentah naik, lalu juga gangguan supply ya, barangnya harganya naik sih nggak ada masalah, tapi barangnya apakah ada? Kan? Apakah ada? Lalu yang berikutnya tadi adalah pelemahan rupiah. Jadi semua itu saling berkaitan Mas Bawi dan ini dan makanya ini perlu tadi bagaimana kebijakan pemerintah tadi agar tidak bisa semuanya bisa terpenuhi gitu ya. Artinya untuk menjawab tantangan juga yang dialami oleh pelaku usaha yang juga pada akhirnya akan berpengaruh juga kepada masyarakat kelas menengah gitu ya. Dan juga tadi dari sisi investor asingnya pun juga akan semakin confident. Ya kan? Kan sekarang yang menjadi kunci adalah membalikkan confidence-nya, trust-nya dari para investor asing ini. Nah, kita menunjukkan itu dengan kemarin sebenarnya hal yang positif di mana pemerintah lagi sedang mengkaji nih program MBG-nya, Koperasi Merah Putihnya seperti apa. Itu sebenarnya is a good point kan. Artinya ada itu momentum. Pemerintah ada di korupsi. Cokok semua yang korupsinya, kemudian perbaiki tata kelolanya. Ya kan? It's a good one thing gitu ya. Tapi buat hal-hal lain yang mungkin pemerintah ataupun para pelaku melihatnya ini suatu hal yang agak mengurangi fleksibilitas ya. Ini pun juga semestinya perlu dievaluasi lagi misalkan ya. Termasuk tadi misalkan badan pengelola ekspor satu pintu gitu ya, badan satu pintu, ekspor satu pintu. Nah, ini juga sebenarnya kan banyak hal-hal dari eksportir yang penerapannya melihat bahwa ini bagaimana kok bisa gitu ya? Apakah nanti malah jadi kurang menguntungkan buat produsennya dan kurang menguntungkan untuk pembelinya di luar negeri. Jadi makanya ini suatu hal yang harusnya ada tadi empirical study-nya. Ya, jadi kebijakan itu diambil berdasarkan assessment-nya dulu. Ya, memang tidak butuh waktu lama. Dicoba ada apa trial, error dan segala macam. Ini malah akan mempengaruhi ekonomi juga. Kita semua pengen cepat, tapi bagaimana tata kelola proses pengambilan kebijakan itu juga jangan sampai melewatkan tadi kajian-kajian yang mungkin nggak mesti harus lama ya. Kita harus percepat juga dari sisi penelitinya, harus mengkaji bagaimana dampaknya itu. Kalau misalkan dinilai udah sangat buruk, ya semestinya harus dievaluasi lagi kebijakan apa. Karena kan kebijakan itu juga pilihan juga kan. Ada opsi A, ada opsi B, yang mana yang paling optimal. Ya, itu sebenarnya yang harus kita prioritaskan dalam hal ini sebagai pemerintah agar tadi tidak memberikan image yang negatif ya dalam hal ini confidence dan juga trust itu dari sisi investor asing. Oke. Dan
dengan segala keterkaitan soal ekonomi ini, nggak cuma satu hal diperbaiki dan yang lain juga diperbaiki, ini kan banyak hal. Yeah. Situasi sekarang Jos untuk ekonomi, perekonomian Indonesia masih memungkinkan untuk segera diperbaiki atau udah terlambat atau gimana? Sebenarnya nggak ada pernah kata terlambat, Mas Bayu. Ya, asal tadi kalau kita lihat pemerintah barengan kita bekerja sama, ya kan? Karena kan pemerintah juga punya visi Indonesia Incorporated. Iya. Ya, artinya jangan lupakan juga bahwa selain ada pelaku usaha dan juga masyarakat dalam hal ini pelaku ekonomi yang paling penting dalam ekonomi kita, yakni konsumsi rumah tangganya. Iya. Jadi ini yang harus, dan juga tadi pelaku usaha yang lain ya, ini harus diajak duduk bersama gitu ya. Segala macam kebijakan selain dikaji dan juga dikomunikasikan tadi kepada pelaku ekonominya gitu. Jangan sampai tadi terjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang justru tadi membuat tadi malah makin panik kan pelaku pasar. Jadi dan juga tadi dari sisi kebijakan, pokoknya intinya adalah komunikasi menurut saya ya. Karena dengan adanya komunikasi yang baik gitu ya, dan juga dan masyarakat dan juga pelaku usaha pun juga dapat memahami gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan Pertamax kenaikannya itu di bukan tengah malam gitu ya. Let's say pemerintah memberikan penjelasan kita menaikkan ini karena memang sebetulnya harga Pertamax itu akan menyesuaikan harga minyak internasional loh. Jadi memang Pertamina diberikan keleluasaan untuk melakukan penyesuaian harga itu. Ya, jadi ada penjelasannya sehingga masyarakat juga memahami, oh iya betul juga ya. Berarti kan yang saat ini masih dipertahankan adalah Pertalite. Yang berarti kan sebenarnya kalau kita lihat dalam hal konsumsi BBM secara keseluruhan, Pertalite ini masih paling besar gitu ya. Jadi artinya pemerintah masih melindungi juga dari sisi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jadi makanya ini pun juga kan kalau itu tidak disuarakan, tidak dikomunikasikan, masyarakat pun juga jadi bingung kan. Jadi semua kebijakan itu sebaiknya, alangkah baiknya dikomunikasikan dengan metode-metode komunikasi yang baik gitu. Sehingga tadi harapannya seluruh pelaku ekonomi tentunya akan bisa memahami, bisa menerima dan juga mendukung. Iya. Ya, kalau misalkan semuanya dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi gitu ya. Jangan sampai kemudian akhirnya netizen, kita berharap rupiah yang 16.000, ini Pertamax pas bangun tidur. Gitu. Tapi saya setuju, komunikasi pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah membuka diri berkaitan dengan bagaimana kemudian menjelaskan ini. Seberapapun buruknya sebuah kebijakan harus dilakukan. Seberapa baik. Tapi kebaikannya adalah untuk semua. Harus berani itu dilakukan gitu ya. Mau jadi Menteri Keuangan nggak, Jos? Aduh, saya jadi masyarakat biasa aja, Mas Bayu. Gini soalnya, bagian akhir ya. Kan rame tuh. Udah ganti aja Menteri Keuangannya. Mohon maaf nih bagi Pak Purbaya Menteri Keuangan, kan orang berpikir dengan mengganti Menteri Keuangan akan membaik nih semua. Analisa Jos terakhir. Sebenarnya apakah semudah itu? Ya, tidak semudah itu juga kan. Semuanya pasti akan harus ada hitung-hitungannya ya. Tentu ada pertimbangan politiknya, lalu juga pertimbangan ekonominya juga ya. Tapi saya belum melihat bahwa harus ada reshuffle ya kalau ingin memperbaiki sesuatu hal. Karena kembali lagi ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ya tadi, meskipun tadi ada gap teknokrasi dan juga gap communication ya dari pemerintah yang harus diimprove. Tapi dalam hal ini kalau kita melihat bagaimana saat ini pun juga belum ada signifikan perubahan dari sisi reshuffle ya yang signifikan, sehingga ini pun juga memberikan sinyal bahwa pemerintah mencoba untuk jangan sampai nanti malah jadi makin tidak kondusif gitu ya. Kalau misalkan ada pergantian menteri-menteri di tengah kondisi yang saat ini juga tidak mudah gitu ya. Saya melihatnya seperti itu gitu ya. Dan artinya sebenarnya kalau tadi kita seluruh menteri dan juga Presiden tentunya ya ini bisa saling berkomunikasi dengan baik dengan juga pelaku ekonomi. Saya pikir yang harus diimprove tadi adalah sebenarnya tidak ada pernah kata terlambat ya untuk kita memperbaiki ini semua, dan dalam artian ruang untuk perbaikan itu sangat besar sekali. Ruang adanya policy correction pun juga sangat besar sekali. Tidak perlu harus ada hal-hal yang sentimental di situ ya. Artinya tidak perlu baper juga pemerintah. Karena kembali lagi ini pun juga untuk kebaikan, untuk kemajuan ekonomi kita juga, untuk kemajuan negara kita juga. Kita kan nggak mau kan bahwa selamanya kita juga misalkan ya pemerintah misalkan menginginkan adanya ya tadi kebocoran-kebocoran ini ditutupi. Siapa yang nggak mau, Mas Bayu? Kan semua untuk kemajuan negara kita juga kan. Siapa yang nggak mau kalau misalkan kita berdikari ya ketahanan pangan kita
lagi akan bagus ke depannya. Iya. Tapi kan faktanya ada Godzilla El Nino saat ini misalkan. Siapa yang nggak menginginkan adanya kemandirian dalam hal ini investasi? Itu juga bagus banget kalau kita nggak mengandalkan lagi dari investor asing. Iya. Tapi pada kondisinya saat ini secara strukturalnya ekonomi kita tuh masih mengandalkan investasi asing. Tanpa adanya investasi asing, tadi dolarnya yang masuk kan makin terbatas kan. Iya. Kalau kita hanya mau pertumbuhan ekonomi, itu biasanya kan harus dibarengi juga dengan impor kan. Ujung-ujungnya kita akan makin malah memburuk dari sisi nilai tukar rupiah kita. Jadi makanya ini harus ada kajiannya dan juga tadi bagaimana komunikasinya ya. Karena dua hal itu saya pikir penting sekali, kajian dan komunikasi. Karena kalau semua kebijakan itu dilakukan kajiannya dan komunikasikan yang baik, semestinya ekonomi kita akan semakin baik lagi ke depannya. Ya, paling enggak kita harus survive di tengah situasi kondisi ekonomi seperti ini. Yang bisa kita lakukan di dalam negeri apa, itu yang harusnya kita lakukan. Betul. Demikian ya. Joshua Pardede, terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Mudah-mudahan kita makin ngerti nih situasi ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia kita percayakanlah untuk bisa mengatasi ini semua supaya saya gitu ya. Lo termasuk juga sama dong. Sama gitu ya. Bisa survive Ya, karena kita kan bersama-sama mengatasi ini semua. Betul. Jadi mudah-mudahan yang terbaik buat ekonomi Indonesia. Amin. Terima kasih Joshua. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Thank you Mas Bayu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Itu dulu podcast singkat berita kali ini. Mudah-mudahan kita memahami apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dan dari perbincangan saya dengan Joshua Pardede ini, mudah-mudahan didengar dan ada perbaikan-perbaikan langkah atau kebijakan pemerintah supaya ekonomi Indonesia stabil aja dulu di situasi ekonomi seperti saat ini. Kita ketemu lagi di topik yang lain. Sampai jumpa.